Kena pak, babon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu ya. Sekarang jam 9 pagi teman-teman. Seperti biasa masih ditemani dengan suara chainsaw teman-teman, mesin pemotong kayu yang sangat menyebalkan, selalu mengganggu sound-sound di video kita ya. Jadi hari ini saya mau ngasih sedikit tutorial. Ini kali ini agak beda teman-teman ya. Memenuhi komentar-komentar teman-teman, banyak juga yang request Om, tutorial pakai BC dong. Nah, ini udah banyak sekali saya temui dan mungkin di kesempatan kali ini baru ada kesempatan saya mau bikinkan ya teman-teman. Nah, jadi kali ini saya mau sebelum kita mulai mancing, saya mau ngasih ke teman-teman dulu tutorial singkat lah, versi saya. Ini versi saya teman-teman. Bagaimana cara menggunakan bait casting khusus yang pemula. Ini yang pemula teman-teman, yang udah pro ya di skip aja lah. Atau ditonton aja sebagai hiburan lah untuk teman-teman yang udah pro ya. Atau nanti teman-teman yang udah pro bisa juga kasih masukan bagaimana versi kalian ya. Dan ini untuk kali ini saya bagikan versi saya ya. Jadi untuk kali ini tutorial pakai reel bait casting teman-teman. Nah, ini kita sebelum mulai prakteknya saya kasihkan beberapa materinya dulu lah teman-teman. Bait casting reel, semua teman-teman udah tahu ya bait casting. Ini reel bait casting teman-teman. Reel bait casting ada dua jenis kalau nggak salah ya. Yang satu low profile seperti ini, yang satu round BC. Round BC itu yang kaleng teman-teman ya. Seperti kaleng susu itu round. Nah, jadi yang pada umumnya kita pakai biasanya untuk angler pemula itu seperti yang tipe low profile ya. Kebetulan kita kali ini pakainya yang low profile seperti ini. Dan ini bagaimana cara ngelempar teman-teman ya. Nah, yang untuk pertama kali poin yang paling penting itu teman-teman, balance tackle teman-teman, atau keseimbangan piranti kita. Nah, ini mungkin teman-teman yang pemula belum banyak yang mengetahui ya. Keseimbangan ini sangat perlu teman-teman untuk menghasilkan lemparan yang bagus tentunya ya. Dimulai dari joran kita, reel kita, kalau reel sih opsional lah ya. Ukuran line tuh sama leader sama berat umpan itu harus sesuai teman-teman, agar lemparan kita bisa maksimal. Jangan sampai over ataupun tidak sesuai. Contohnya nanti teman-teman pakai joran 20 lb, terus teman-teman ngelempar pakai PE4 dan teman-teman ngelempar umpan 2 gram, itu kayak ngelawak ya teman-teman ya. Kayaknya sih nggak bisa dilempar lah. Itu bisa sih, cuma jaraknya mungkin 3 meter. Atau teman-teman pakai joran 26 lb, senar 0,4 atau diameter 0,08 mm, terus teman-teman ngelempar popper 100 gram. Nah, itu kayaknya ngelawak juga teman-teman ya. Jadi ini perlu teman-teman pemula ketahui, itu balance tackle tadi atau keseimbangan piranti kita itu sangat penting teman-teman. Yang di sini saya pakai ini teman-teman, kalau untuk gabusan ya biasanya saya pakai ini, yang biasa saya pakai ini root 817 lb. Tapi ini karakternya light ya teman-teman, dia lentur, nggak kaku atau istilah slow taper lah. 817 lb slow. Reelnya ini BC, kayak ini ukuran 100, atau spinningnya diibaratkan ke spinning ini ukuran 1000. Ini line saya pakai 0,8 piranha, rada besar teman-teman. Dia diameternya kalau nggak salah 0,12 apa 0,14 mm, sekitar itulah teman-teman. Untuk leader saya pakai 30 lb, karena spot kita happy copper, bisa teman-teman cek di video kita ya. Spot kita nggak main-main, kalau pakai leader kecil kayaknya ngelawak lah. Bisa juga teman-teman dipaksakan ya, cuma itulah kita harus bawa umpan sekarung. Nah, untuk umpan ini biasanya saya pakai soprok teman-teman. Itu kalau berat soproknya di kisaran 3 gram sampai 8 gram. Nah, itu menurut saya udah lumayan balance lah teman-teman. Kalau kalau terlalu balance sih enggak, karena kita menyesuaikan juga dengan sport kita masing-masing teman-teman ya. Nah, jadi ini agak sedikit. Nah, itu poin kedua teman-teman, balance tackle. Pahami dulu keseimbangan, cari ukuran yang cocok. Nah,
Di sini saya tidak bahas detail ya, karena waktu kita nggak panjang, karena kita nanti mau mancing juga. Kalau untuk detail mungkin besok next video kalau teman-teman request bisa kita coba juga lah bikinkan ya. Yang selanjutnya itu, nah ini masuk ke poin inti nih. Cara ngelempar. Nah, sebelum praktek ngelempar kita ketahui dulu teman-teman. Di sini ada beberapa part dari bait casting reel ya. Bisa di zoom kameramen. Nah, ini reel BC ya teman-teman ya. Nampak? Biasanya di sebelah kanan sini ini ada brake system teman-teman, ataupun sistem pengereman. Nah, biasanya kalau bait casting reel ini dia ada 2 sistem pengereman teman-teman. 3 sih, Deng. 3. Ada magnetik, ada sentrifugal, dan ada digital control ataupun DC, seperti teman-teman yang biasanya dengar suara saat ngelempar itu ya, nguing gitu. Nah, ini kebetulan kita pakai yang magnetik teman-teman. Untuk sejauh ini saya baru coba yang tipe digital control sama magnetik teman-teman. Jadi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk yang magnetik saya belum, untuk yang sentrifugal saya belum pernah coba teman-teman ya. Ini yang magnetik. Nah, kebetulan kita pakai yang magnetik. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini dia. Bisa di zoom Pak. Ini yang bulat-bulat putih ini magnet teman-teman ya. Magnet ini nanti akan ngerem spool kita saat dilempar. Kalau kita saat melakukan pelemparan itu spool kita pasti berputar karena ingin mengeluarkan line ataupun senar ya. Di saat spool kita berputar, maka magnet-magnet ini akan membantu ngerem. Nah, biar nggak terlalu kencang yang menyebabkan backlash teman-teman. Nah, ini magnetik dan setelannya ada di sebelah sini. Nanti kalau teman-teman putar ini akan turun naik. Nanti saya kasih cuplikan lebih dekat lah. Nanti ketika kita putar ini akan turun naik, berarti ini sistem pengeremannya berfungsi. Nah, ini dia. 1 itu sistem brakingnya. Yang kedua ada tension knob tension ya. Ini juga sama teman-teman, ini untuk menekan as pada spool ya. Ya Pak, kita kasih yang info umumnya aja lah. Ini untuk menahan spool agar tidak goyang kiri kanan. Ini agak ada stuck sedikit. Untuk nyetelnya teman-teman, kalau di tension ini cukup setel sampai ini tidak stuck. Ini masih stuck, saya putar, saya kunci lagi sampai nggak stuck. Sudah tidak ada. Untuk pemula cukup seperti itu teman-teman. Kadang ada juga opsional dari kawan-kawan yang lain, itu nge-setel tension ini sesuai dengan apa namanya, berat umpan. Nah, biasanya teman-teman ada juga teman-teman ngasih tutorial seperti ini. Untuk setelan tension cukup tekan dan umpan kita jatuh pelan seperti ini. Dan dia tidak kusut. Nah, ini pas teman-teman. Kalau saya sih nyetelnya, dia pertama goyang seperti ini. Bisa ditebak, nampak kan? Ini dengar suara stucknya teman-teman. Suara ruang antara spool, berarti dia belum rapat ya. Nah, nanti kita kunci agar dia tidak berbunyi lagi. Nah, ini seperti ini kira-kira. Nah, tuh udah nggak bunyi. Gitu ya teman-teman. Udah all in one lah rasa saya. Tidak perlu lagi setiap ganti umpan ganti setelan, enggak. Itu yang pertama ya untuk setelan tension. Yang kedua setelan braking. Nah, ini setelan braking ini teman-teman. Setiap reel itu beda-beda teman-teman. Dan kali ini reel murah banget. Nah, ini reel terjangkau banget lah teman-teman. Ini reel mereknya Zoro. Ini harganya di kisaran 200.000, 160.000 sampai 200.000 teman-teman. Jadi kali ini saya ngasih tutorial dengan BC yang cukup murah. Jadi kalau nanti saya ngasih tutorial dengan BC yang mahal, tentu itu sangat ya mudah lah ibaratnya. Semua kinerjanya berfungsi dengan baik. Nah, ini biasanya sepengalaman saya, BC dengan low budget ini kadang dia tidak seperti yang BC yang rank up harganya lah teman-teman ya, tentu beda. Dari sistem pengeremannya dia udah beda teman-teman. Jadi kali ini saya kasih tutorial memakai BC ini dengan BC yang harga terjangkau untuk teman-teman pemula yang ingin baru belajar BC. Ini sangat recommended banget teman-teman. Nantilah kita ceritakan BC ini ya, kita ceritakan dulu cara ngelemparnya.
Caranya pertama, setelah teman-teman setel tension, teman-teman setel ini paling tinggi. Nah, di sini biasanya ada angka-angka, teman-teman bisa di zoom kawan. Di sini ada nomor-nomor 1 sampai 10. Nah, itu masing-masing reel mungkin beda model ya, tapi intinya dia nomor, teman-teman, ataupun titik-titik. Nanti teman-teman untuk pertama kali, teman-teman putar ini ke paling tinggi. Ini di nomor dari 0 ya, dari 0. Ini dari 0 kan, bisa ditengok di sini, panahnya dari 0. Teman-teman setelnya langsung paling tinggi. Ini untuk pertama kali pakai PC ya, paling tinggi seperti ini. Ini nomor paling tinggi, biasanya dia pengeremannya full. Nah, di sini untuk teman-teman yang baru belajar ini sangat sedikit sekali peluang untuk backlash karena dia sangat ngerem, teman-teman. Tapi ada konsekuensinya, lempar kita tidak bisa jauh. Tapi untuk belajar gak apa-apa lah ya. Kita jangan kejar long cast dulu, kejar dulu kepiawaian kita melempar umpan. Seperti itu, teman-teman. Ini biasanya kalau di rem paling tinggi ini, lemparan kita nggak bakal jauh, teman-teman. Tapi dia nggak bakal kusut. Kita lempar. Tanpa saya pegang spool, dia nggak backlash. Dan lemparan saya sudah cukup jauh, teman-teman. Mungkin karena udah biasa ya, jangan berharap seperti itu dulu lah. Intinya teman-teman coba dulu. Ini di rem yang paling full, dia udah bisa jauh, teman-teman. Tanpa dipegang spool. Nah, seperti itu. Setel yang dari yang paling tinggi agar tidak backlash. Ini saya lempar sekali lagi. Nah, zoom ke sini Pak. Tanpa saya pegang spool tidak backlash. Itu untuk teman-teman pemula yang belum mahir. Coba sekali lagi, ini tanpa dipegang spool. Nah, dia tidak akan backlash kalau remnya sudah maksimal seperti ini, teman-teman. Dan kuncian tensionnya udah pas, ini biasanya tidak akan backlash. Saya lempar. Nah, tidak saya sentuh spool, tidak backlash. Nah, kira-kira teman-teman udah paham dan tidak backlash di rem nomor 20, sedikit mulai dikurangi. Kurangi ke nomor 19, nomor 9, nanti kalau udah mahir di 9 langsung ke 8 sampai mana paling bisa. Biasanya kalau nanti makin kecil itu sangat sulit sekali, teman-teman ya. Butuh waktu yang cukup lama membiasakan agar tidak backlash. Cari nomor yang nyaman saja. Nah, begitu mungkin cara penyetelan braking system, teman-teman. Dan satu lagi, selanjutnya selesai di pengereman, mungkin teman-teman udah tangkap lah intinya ya. Selanjutnya itu cara ngelempar, teman-teman. Nah, ini saya kasih tahu dulu untuk teman-teman pemula cara megang BC. Bisa di zoom ke sini Pak. Ini versi saya ya, mungkin teman-teman punya versi yang lain. Saya banyak lihat teman-teman banyak megang BC seperti ini. Nampak Pak? Seperti ini ya. Ini kalau menurut saya kurang kokoh, teman-teman. Kurang kokoh dan sangat sulit kita untuk menghandle spool. Ini ada poin yang sangat penting untuk teman-teman yang belajar BC. Poin yang sangat penting itu bukanlah ini braking system dan tension knob. Poin yang paling penting itu adalah ini, teman-teman. Bukan oke ya, tapi jempol. Nah, di sini teman-teman, ini poin sangat penting sekali. Rem jempol, inilah yang paling penting pokoknya. Ini yang bikin teman-teman tuh master nanti dalam main BC. Karena pengereman ini tidak selalu maksimal, teman-teman. Karena di kondisi luar kita nggak tahu nanti ada angin atau ada apa. Inilah yang penentu akurasi lemparan kita maksudnya. Pengereman jempol ini sangat penting. Jadi kalau teman-teman megang seperti ini, saat ngelempar itu sangat cukup sulit lah untuk kita mengerem pakai jempol ini, teman-teman. Kurang maksimal aja rasanya. Kalau saya ya, ini teman-teman punya versi yang lain ya silakan. Ini kalau versi saya teman-teman boleh ikuti kalau suka, kalau tidak boleh pakai opsi untuk teman-teman yang lain. Jadi kalau saya bakal biasanya seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat. Nampak Pak? Nah. Ini untuk joran WC biasanya ada ini seperti ini, tanduk seperti ini, teman-teman. Zoom ya, fokus ya. Ada tanduk, teman-teman masukkan aja di antara jari kelingking dan jari manis, teman-teman. Seperti ini. Jari kelingking, jari manis dan jari tengah. Kalau saya ya, jari tengahnya di jari manis sama jari tengah memegang bawahannya joran. Dan jari telunjuk sama jempol ini memegang bagian atasannya seperti ini. Ini di sini, telunjuk di sini, dan jempol inilah nanti fungsinya untuk ngerem spool, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, nampak kan? Jadi saat kita ngelempar seperti ini, kita bisa merasakan bagaimana benang kita keluar. Kalau nanti terasa itu, teman-teman, kalau dia mau backlash itu terasa banget dia ngembang.
nyentuh-nyentuh ke jempol kita. Itu cukup kita kasih jarak sedikit. Kita tempelkan jempol kita, tapi jangan nempel kali. Kalau nempel kali nanti dia stop spoolnya. Kita kasih jarak sedikit biar benang tidak jadi ngembang. Nah, di sini saya bilang fungsi jempol ini sangat penting. Nanti kalau terasa udah nggak bisa direm, udah nggak bisa dihandle, teman-teman bisa langsung tekan ya spoolnya sebelum dia backlash parah. Nah, nanti kalau teman-teman udah biasa, itu biasanya kita sering lempar disangkut di belakang. Itu kalau sangkut di belakang itu biasanya PE-nya bakal pokoknya udah kayak mie lah. Itu susah kali diperbaiki. Nanti kalau teman-teman udah biasa, biasanya kita jempol kita ini akan refleks langsung. Kalau sangkut di belakang langsung nyetopin jempol, nyetopin spool ini teman-teman. Itu mungkin butuh waktu ya untuk membiasakan. Mungkin teman-teman udah biasa mungkin dapat feel-nya lah itu. Nah, ya mungkin seperti itu aja teman-teman. Nah, satu lagi untuk arah lemparan. Ini untuk pemula ya. Kita biasanya pemula tuh lemparnya overhead cast ya, lemparan atas. Kalau bahasa lebih mudah mengertinya. Kalau bahasa Inggris mungkin overhead cast. Dan masih banyak teknik-teknik yang lain. Teman-teman jangan fokus ke teknik yang lain dulu, karena teknik yang lain cukup sulit ya untuk dipelajari. Kita pelajari untuk teknik yang gampang ya. Overhead cast seperti ini. Lempar dari atas seperti ini teman-teman ya. Itu kalau untuk pertama, kalau teman-teman masih pemula banget, itu cukup arahkan pas kita ngelempar, itu arah jorannya usahakan pada jam 10. Stopnya pas jam 10. Nah, untuk yang baru-baru coba pakai BC atau baru-baru coba belajar ngelempar ya, arahkan pada jam 10 teman-teman. Nah, biar umpannya tidak kemana-mana. Kalau kita arah jam 9 atau jam 8, nanti umpannya akan menukik tajam ke bawah. Dan kalau kita terlalu tinggi, arah jam 11 atau 12, itu nanti umpannya akan terbang ke atas dan menimpa kepala kita. Jadi arahnya jam 10 teman-teman, seperti ini. Bisa dilihat Pak. Nah, seperti ini teman-teman. Arah jam 10 atau jam 2 lah ibaratnya teman-teman. Bisa teman-teman di berapa derajat ya? Saya kurang paham lah derajat di sini. Pokoknya gitulah intinya teman-teman. Kalau untuk yang baru pertama. Ya saya rasa begitu ya teman-teman. Karena nanti kalau kepanjangan kita mau mancing ini, nanti bosan teman-teman yang lain yang udah pro pakai BC, nanti bosan nengoknya. Saya rasa teman-teman yang baru pemula, kalau masih kurang paham bisa diulangi lagi. Intinya itu tadi teman-teman, kita kasih kesimpulan. Yang pertama, pahami dulu balance tackle teman-teman, pahami keseimbangan alat pancing kalian. Kalau udah seimbang, baru kita mulai nyetel tension up. Setel tensionnya sampai spoolnya tidak gerak, tidak geser kiri kanan. Kemudian setel braking sistemnya, kalau dia magnetik, setel dari nomor yang paling tinggi dulu. Dari yang paling tinggi coba lempar, udah mahir, turun, mulai angsur-angsur turun ke nomor yang rendah. Sampai teman-teman bisa di nomor mana yang paling nyaman gitu lah. Kalau sudah dapat nanti, kalau ingin turun lagi, baru teman-teman belajar pakai jempol ngeremnya. Dan cara pegangnya tadi seperti ini. Untuk kenyamanan ya, untuk kenyamanan cara pegangnya seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya untuk arah lemparan, kalau untuk pemula di arah jam 10 saja. Arahkan joran kalian ke arah jam 10 teman-teman. Oke gitu ya teman-teman, ini dan terakhir ini adalah reel murah. Saya coba lempar jauh ya. Ini reel dari Highway teman-teman. Ini reel dari Highway mereknya Zoro. Ini untuk harga ini sangat terjangkau banget, dari 160.000 sampai 200.000 teman-teman. Dan ini sudah keren banget sih, keren betul. Sesuai ini kalau dibandingkan dengan harganya, ini udah melebihi spek teman-teman. Dari harga ya, handle dia udah kayaknya udah alloy, ini udah keren. Start dragnya juga udah aluminium nih kayaknya, sama tutup tension udah ini juga keren teman-teman. Handle-nya, body juga keren, bodinya masih dari plastik teman-teman ya. Sesuai harga, ini wajar aja teman-teman ya. Warna keren. Yang lebih menggoda teman-teman, ini di sini ada worm shaftnya, sama ini worm shaftnya udah kuningan teman-teman, nggak main-main bahannya ya. Sama di sini juga untuk main gear dia udah kuningan juga teman-teman. Sama worm shaft juga kuningan, jauh sekali lah pokoknya ini. Udah awet lah kalau dalamannya ini istilahnya teman-teman ya. Dan untuk speknya teman-teman, rasio reel ini 7.2:1 teman-teman ya. Untuk ball bearing dia ada 19 ball bearing teman-teman, plus 1 one way. Nah, ini keren banget. Gak heran ya dia smooth banget teman-teman, karena ball bearingnya banyak banget. 19 dia, pokoknya dia putarannya lembut lah ya. Untuk rasio dia 7.2:1.
Untuk main top water udah jos banget lah pokoknya, jos, super jos, wajib coba nih teman-teman yang baru belajar. Cukup pakai ini aja dulu, jangan pakai yang mahal dulu, nanti mubazir. Harga sangat terjangkau teman-teman, dengan spek segini udahnya kayaknya udah cukup banget lah teman-teman. Sama tumbar juga keren, nggak ada delay teman-teman, nggak ada delay, langsung jos sekali lah. Untuk ngelempar jangan bilang nggak bagus ya, sangat jauh sekali teman-teman, long cast tanpa backlash. Untuk teman-teman yang baru belajar PC ini recommended banget teman-teman. Reel BC ini kalau smooth jangan ditanya, smooth banget teman-teman, nggak ada goyang, jauh banget teman-teman, long cast. Umpan kita 5 gram ya, 5 gram ini, joran 817 LB tanpa ada backlash teman-teman. Reel BC ini keren banget sih. Jadi buat teman-teman yang berminat nih reel BC untuk baru belajar, untuk teman-teman yang pengen belajar bait casting seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa pakai ini aja teman-teman. Ini udah recommended banget. Ini mereknya Highway Zorro. Harganya cuma sekitar, kalau nggak salah pasaran paling mahal 200.000 lah teman-teman, 200 ribuan. Udah dapat reel BC dengan spek yang cukup mantap. Udah saya coba nih teman-teman. Pokoknya cocok banget lah untuk teman-teman yang baru belajar pakai ini. Dalamannya udah kuningan, rata-rata kuningan teman-teman. Jadi udah awet teman-teman ya. Untuk belajaran nih udah mantap banget lah pokoknya. Body juga keren, nggak malu lah kalau dibawa mancing sama teman-teman nguncal ya. Nggak bakal diejek lah. Kalau ada teman-teman yang ngejek itu bukan pemancing teman-teman. Oke teman-teman, ini rencananya mau kita amiskan hari ini. Mudah-mudahan nanti ada strike teman-teman ya. Enak banget ngelempar teman-teman. Ini asli dari hati yang nurani yang paling dalam nih teman-teman. Bisa long cast teman-teman. Smooth banget, asli smooth banget nih. Saya sampai heran, harga 160 ribuan bisa dapat reel sebagus ini. Jadi teman-teman yang berminat bisa dicek di deskripsi ya, saya kasih link pembeliannya. Untuk teman-teman yang baru belajar silahkan gaskan, ini mantap banget pokoknya. Teman-teman bisa langsung beli di link di deskripsi. Silahkan klik di link di deskripsi, teman-teman akan langsung diarahkan ke toko pembelian. Oke teman-teman, nggak berlama-lama, ini mesin Chinese-nya udah berisik banget, kita mau langsung mancing. Mudah-mudahan kita bisa strike babon bagi ini. Yuk, come on. Bujuk pak, enggak gabus. Oke teman-teman, lemparan ketiga apa kedua sih? Kedua ya. Pokoknya sekitar itu lah teman-teman. Baru datang ini dengan diiringi suara seperti biasa, chainsaw yang sangat menyebalkan. Ini bikin suara sambaran-sambaran dan burung-burung di sana ini nggak kedengeran teman-teman. Ini pinggir hutan biasanya adem banget spotnya. Banyak suara burung, ketenangan dan sambaran yang dentumannya jos. Ketutup oleh suara mesin motong kayu. Alhamdulillah pak, baru datang dapat. Ukuran cantik banget untuk dikonsumsi. Tapi kita hari ini bulan puasa, nggak masak-masak lah. Kalau masak-masak bentrok nanti. Oke teman-teman, ini spot karpet hijau. Kita udah bisa masuk lagi karena di sini panas minta ampun beberapa minggu ini. Jadi spotnya udah surut banget. Bisa teman-teman perhatikan di sini nih bekas air dalam ya. Di sini kalau banjir nggak bisa teman-teman. Ikan dalam semak ini udah mulai surut dan alhamdulillah kita dapat strike 1. Pakai Soprok 3L skip. Ini yang kita nanti dari dulu ya. Kita request Soprok ini untuk main di spot ini teman-teman, dan baru kesampaian nih. Amis. Ini ukuran besar nih teman-teman. 5,5 apa 6 cm ini. Besar dia. Kena gabus tanggung, mantap. Just gandos nih Soproknya teman-teman. Teman-teman berminat bisa cek di deskripsi link pembelian Soprok 3L, cek aja di deskripsi teman-teman. Amis langsung. Zorro Highway. Terbukti teman-teman, mancing itu nggak mesti mahal alat-alatnya.
selera kita aja yang mahal teman. Cukup pakai yang seperti ini di 200 ribuan, joran 300 ribuan, udah dapat mancing gabus. Sama-sama strike, ikannya sama-sama gabus, nggak ada bedanya sama yang mahal. Gabusnya jadi mahal nggak? Oke teman-teman, ikan ini kita lepas. Aduh, sabar bos, sabar. Ikannya saya lepas saja karena nggak ada masa-masa hari ini, karena bulan puasa teman-teman ya. Oke, siapa nih? Jos gandos dapat sambarannya pak. Jos gandos, kalau di sini sambarannya jos gandos. Karpet hijau beraksi lagi, yuk cari lagi. Apa? Wah, ini nggak kena. Aduh. Kena pak, coba lagi. Bah, kodok ngap-ngap. Swallow baru. Untung spot ini teduh teman-teman karena pinggir hutan ya. Kalau enggak mak tengah hari ini panasnya gila ini. Semangat terus. Baru dapat satu ini pak. Cari lagi. Walah, di ujung joran bocoran pak. Kecil, coba lagi. Colan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Tuhanku. Ikannya nyamber deket-deket banget pak. Kaget-kaget. Yang ini ukurannya agak pala besar tapi mocel juga. Agak apa ya teman-teman, kita ini tempatnya tengok. Kayu. Sempit banget pak. Memang butuh kepiawaian nih main strike di tempat seperti ini. Kita nyentaknya tuh agak bisa maksimal teman-teman. Kita ngagak nanti takut patah rot kena kayu. Oke lah, usahakan terus ya.
kena pak, babon. Oh kena pak, babon. Edun. Mantap, 2 kali sambar. Gila. Wah. Dapat pak. Mantap pak. Sambaran pertama nggak kena ya. Sambaran kedua mak cukup. Pakai Zoro, amis pak, babon, nggak masalah. Strike babon tetap smooth. Recommended buat teman-teman yang baru belajar BC ini. Alhamdulillah pak. Setelah tadi mocil tadi kayaknya ukurannya segini juga pak. Ukuran mantap. Tapi tempatnya tadi sempit ya. Aduh. Saya pikir nggak kena sambaran kedua itu. Saya rasakan rupanya narik dia. Saya sentak langsung ya. Ukuran babon pak. Tuh. Mantap ya. Ukuran cantik-cantiknya ini. Pakai soplok tulur putih. Yang skirtnya copot pak. Sangkut tadi mungkin copot dia. Jadi kita pakai yang blade lagi nih. Mantul pokoknya. Kita lepas ikannya ya. Karena nggak ada masak-masak pak, bulan Ramadan ini. Untuk lauk pun kita cari di pasar Ramadan aja lah. Coskan untuk sambarannya. Terima kasih ya sambarannya. Maaf udah ganggu. Lain kali jumpa lagi kita. Mantap, Zoro kita amis teman-teman. Mantap. Tuang ya. Kena. Mantap, sekali lempar lagi pak. Tapi ini kecil ya. Oh oke. Dapat lagi pak, kecil. Nampak tadi dia ngejar. Aduh kena mata pak. Kena mata saya bawa ini. Kecil. Tapi udah layak kali digoreng ini teman-teman. Malah enak yang segini kalau dimasak ya. Manis. Kalau bisa saya rilis saya bawa aja. Kena matanya. Oke lanjut. Anjir, di pinggir pak. Anjir, di pinggir pak. Di depan kameramen jarak setengah meter. Coba mundurkan kameranya. Udah. Setengah meter depan kameramen, gila sambarannya pak. Kameramen kaget, setengah meter di depan kameramen nyambarnya. Gila ikan di sini pak. Dua ikan yang berbeda kayaknya. Yang sana tadi lumayan ukurannya. Saya nggak kena. Udah nampak adalah ini danu lah. Teh. Ini udang.